lagi ke channel aku. Jadi hari ini tuh aku mau berangkat ke kampus. Nah, hari ini tuh seperti biasa, hari ini hari Rabu. Dimana hari Rabu itu ada kelasnya Pak Adi. Jadi kita harus bikin konten, guys. Udah sih gitu aja. Nanti ketemu di kampus aja ya. Tinggal berangkat juga sih, udah siap. Ya udah, bye-bye. Ketemu di kampus ya. Jadi berhubung tadi aku di jalan ada kendala dan sedikit agak telat, jadi aku lupa nge-record, tapi ya udahlah ya. Hai. Sumpah lupa banget. Niatnya kan mau kayak berangkat kuliah, pulang, terus lanjut buat video, tapi astagfirullah lupa. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Jadi aku mau lanjutin video kemarin. Setelah aku kuliah masuk MK Pak Adi, jadi tuh beliau ngejelasin apa itu film gitu. Jadi film itu sinema. Nah, film atau sinema itu adalah melukis gerak dengan cahaya. Nah, apa sih alat yang sering digunain sama buat film itu? Alat yang biasa digunainnya itu kamera. Terus beliau ngejelasin kayak jenis film itu apa, jenis dokumenter itu apa gitu. Nah, di sini ada jenis film. Nah, jenis film itu ada dua. Yang pertama itu film fiksi sama film dokumenter. Kalau film dokumenter itu film yang dibuat sesuai kenyataan atau sesuai data dan faktanya. Nah, contoh film fiksi itu kayak film kartun kayak Doraemon. Pokoknya film-film kartun gitu. Nah, film yang di Indonesianya tuh yang barusan banget tayang dan viral itu film agak lain gitu. Nah, contoh film dokumenter itu film G30 SPKI. Iya, contoh film dokumenter itu G30 SPKI sama B.J. Habibie. Masih banyak deh kayaknya, coba cari-cari sendiri aja lah ya. Jadi film dokumenter itu adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Nah, terus ada sejarah singkatnya tentang film gitu. Pada tahun 1872, Leland Stanford berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda. Nah, Stanford yang punya peternakan kuda ini mensponsori Edward Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Terus untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, nah si Edward Muybridge ini menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Terus percobaan kali ini tuh dianggap gagal gitu karena seluruh kameranya, 12 kamera foto itu nggak ada yang fokus satupun. Terus pada tahun 1877, nah selang berapa tahun dari 1872 ke 1877. Nah, si Muybridge ini
bekerja sama dengan John D. Isaac apa ya, itulah pokoknya, seorang insinyur mencoba kembali untuk mendapatkan si gerakan kaki kuda itu. Nah kali ini nambah kamera gitu, nambah alat kamera lagi. Nah kali ini mencoba nah kali ini si Edward Maybread ini mencoba kembali menggunakan 24 kamera foto dan ditempatkan sama kayak waktu 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu ditempatkan sejajar dengan lintasan kudanya. Kemudian si kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai gitu. Terus percobaan ini berhasil akhirnya karena dengan baik gerakan kuda dapat terlihat walau dengan menggunakan kamera foto gitu. Terus pada tahun 1882 Jules Mary menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Maybread yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Coba bayangin, dalam 1 detik bisa dapat 12 gambar. Dan Jules Mary melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Searching sendiri gambarnya kayak mana. Nah, lanjut ke genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Jadi, yang pertama itu ada dokudrama. Dokudrama itu adalah genre dokumenter di mana pada beberapa bagian film yang disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Tuh. Dokudrama ini muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi gitu. Nah, yang kedua itu ada semi dokumenter. Genre film dokumenter ini di mana pengambilan gambarnya itu dibuat lagi, namun pada bagian tertentu disertakan film atau video kejadian nyata, suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat gitu. Terus yang ketiga itu ada film faktual. Jadi film faktual ini adalah suatu jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Nah, sekarang film faktual ini dapat dilihat dalam bentuk film berita atau newsreel gitu. Dan film dokumentasi yang hanya merekam suatu peristiwa atau kejadian tanpa melalui proses pengolahan lagi. Terus yang keempat itu ada film etnografik. Nah, film ini merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis. Biasanya menggunakan studi antropologi visual. Terus yang kelima ada film propaganda. Nah, genre film dokumenter ini dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Itu. Terus yang keenam itu ada cinema virate. Nah, genre ini merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Jadi unsur yang kedua itu ada unsur verbal. Yang pertama overheat
exchange, terus yang kedua ada kesaksian, yang ketiga ada eksposisi. Nah, selanjutnya ada langkah pembuatan film dokumenter. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam proses membuat film dokumenter itu? Nah, yang pertama ada praproduksi, terus yang kedua ada produksi, dan yang terakhir ada pasca produksi gitu. Terus yang praproduksi itu ada kayak kita harus menentukan tema atau topik. Terus yang kedua ada melakukan riset atau observasi. Terus yang ketiga ada membuat treatment atau outline atau script. Terus yang keempat ada membuat film statement atau menuliskan informasi yang dibutuhkan. Nah, produksinya itu kita harus proses pengambilan gambar atau suara. Nah, pasca produksinya itu kita harus proses editing yang telah kita lakukan tadi yang pas produksi atau penyentingan suara atau gambar gitu. Terus yang terakhir di sini kita sebelum melakukan membuat film dokumenter itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan sebelum memulai produksi film dokumenter. Yang pertama, apakah kita akan syuting di luar atau di dalam ruangan atau bahkan di kedua tempat tersebut. Yang kedua, apakah terdapat cahaya yang cukup. Terus yang ketiga ada apakah ada sumber listrik. Yang keempat ada apakah memerlukan peralatan khusus. Yang kelima, apakah kita memerlukan surat izin khusus. Terus yang terakhir, pastikan juga membawa uang secukupnya. Tuh. Lumayan ya Pak, lumayan panjang. Enggak sih, belum. Dah, mungkin segitu aja kali yang bisa aku review materi yang kemarin beliau jelaskan ke kelas kita. Nanti tungguin ya video minggu depan, pasti ada tuh. Udahlah, segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.